Selamat malam pemirsa, terungkapnya kasus ijazah palsu menyita perhatian publik. Ijazah mulai dari jenjang S1 hingga S3 dari berbagai jurusan sudah bisa digenggam dengan mudah. Hanya bermodal puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah tanpa susah payah. Mereka yang melakukannya seolah tak peduli dengan etika, kejujuran, dan intelektual yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan. Jika tak serius ditangani, kasus pemalsuan ijazah ini diramalkan akan berimbas besar pada mental dan kualitas anak bangsa. Namun siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Inilah Kupas Ketujuh membongkar ijazah palsu. Inspeksi mendadak yang dilakukan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengagetkan banyak pihak. Sidak salah satunya dilakukan di sebuah lembaga pendidikan di daerah Proklamasi, Jakarta Pusat. Di situ sang menteri mendapati ada pelanggaran berat yang dilakukan lembaga pendidikan yang bersangkutan, yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai izin operasional dan mengeluarkan ijazah palsu. Ini kalau kita lihat tidak ada izin dari Kementerian Ristek dan Dikti, pihak yang menutup kan mestinya bukan lembaga kami ya. Tapi kami minta untuk ditutup melalui pihak pengadilan atau pihak apa itu kepolisian. Karena ini unsur penipuan. Menteri Nasir juga sidak ke sebuah sekolah tinggi. Di sana, dia menemukan adanya pelanggaran berat, yaitu pengeluaran ijazah tanpa proses yang semestinya, khususnya pada mahasiswa yang belum tuntas memenuhi total SKS sebagai syarat kelulusan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan jelas dan tegas menggariskan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan perguruan tinggi. Aksi ini menjadi titik awal dalam pengungkapan banyaknya penerbit ijazah palsu di sejumlah daerah. Salah satunya kampus University of Sumatera di Medan. Tidak lama berselang dari aksi sidak menteri di Jakarta, kampus ini seperti tiarap. Kasus ijazah dan gelar palsu memang bukan baru pertama kali terjadi. Longgarnya pengawasan, ringannya sanksi, dan tingginya permintaan untuk mendapatkan gelar secara instan seolah saling melengkapi dan dijadikan lahan untuk meraup keuntungan oleh mereka yang terlibat dalam bisnis ijazah palsu. Saya akan langsung mengundang 5 narasumber di Kupas Ketujuh pada malam hari ini. Menteri Ristek Dikti, Bapak M. Nasir. Kemudian Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Ridwan Hisyam. Kemudian berikutnya saya panggil pengamat pendidikan Ibu Wirdianingsih atau biasa dipanggil dengan Ibu Nunung. Kami persilakan. Berikutnya ada Prof. Ilza Mahyuni dari Koordinator Kopertis 3. Bu Ilza silakan masuk. Berikutnya adalah dari Polri, ada Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi di Humas Polri, Kombes Pol Dwi Setiadi. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kupas Ketujuh. Selamat malam Pak Nasir, terima kasih sudah hadir di sini. Saya bertanya langsung ke Pak Nasir dulu. Pak Nasir, supaya tidak dikira pencitraan yang kemarin-kemarin, jadi sekarang sudah ada berapa banyak sih Pak yang sudah sidak, kemudian follow up-nya apa, apakah diberhentikan, dilaporkan ke polisi, beberapa kita sudah baca di media. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau kami sudah tindak lanjuti apa yang ada di hasil sidak tersebut. Di antaranya yaitu di University of Berkeley. Karena tidak ada izin sudah saya laporkan ke polisi. Dan oleh polisi tinggal menindaklanjuti nanti pembuktiannya bagaimana. Yeah. Dan yang kedua adalah yang terkait dengan Adi Niaga. Di mana Adi Niaga yang tidak bisa menyiapkan dokumen dengan baik semuanya, itu saya berhentikan di dalam hal ini tidak boleh menerima mahasiswa baru atau pindahan. Yang kedua, tidak boleh melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, tidak boleh melakukan wisuda. Tapi Bapak disomasi kan?
somasi silahkan nanti disomasi. Kami sudah siapkan data semuanya dan ini kalau itu diterapkan maka sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2012 dia harus kena masalah pidana kalau ada unsur kesengajaan. Itu yang disidak, tapi kemudian adakah yang Di luar universitas itu lain? Ya. yang sudah dilakukan adalah di Medan, University of Sumatera. Oleh Bapak Polisi sudah ditindaklanjuti. Di papan nama yang tulisan University of Sumatera sudah dirobohkan. Dia sudah mengedarkan 1.300 Mbak, nggak main-main. 1.300 ijazah. Aceh sudah mulai melakukan hal itu. Sekarang di Kupang itu juga pernah ada. Sehingga ternyata sudah mulai menyebar kemana-mana. Artinya dalam masalah pencitraan, di mana tempat kita pencitraan? Kita itu kondisi realnya adalah banyak yang melakukan jual beli ijazah ini. Kalau ini dilakukan pencitraan, apanya harus dicitrakan? Ini sudah jelas-jelas harus kita tindak. Kalau enggak, ini berarti negeri ini akan menjadi rusak. Oke. Makanya kita kembalikan marwah pendidikan tinggi Indonesia menjadi lebih baik. Gitu. Pak Ridwan dari DPR berencana untuk memanggil Kemristek-Dikti, kemudian juga Kemendikbud dalam hal ini. Kemendikti baru saja selesai. Sudah tadi. selesai ya? Sudah mulai selesai jam ya? 10 pagi sampai setengah 7 maghrib. Jadi tadi. sudah jelas semuanya. Jadi sudah apa sih dibuka sebenarnya oleh yang awalnya Pak dicurigai atau Jadi dugaan begini, apa yang dimiliki tadi DPR? memang Pak Menteri menyampaikan bahwa untuk apa pencitraan, untuk apa. Tapi kami tetap melihatnya bahwa begitu. ini adalah pencitraan dari kabinet kerja sekarang. Nah, jadi kenapa saya bilang pencitraan? Karena masalah ijazah palsu ini sudah lama. Dirjen Dikti Pak Menteri, Pak Satrio Brojonegoro dulu sudah pernah mengumumkan 20 PTS. Yaitu harus ditindak. Tapi tidak ada follow up-nya. Yeah. Saya mohon maaf Pak Dwi, di kepolisian biasanya. Yeah. Di follow up hilang begitu saja. Nah, makanya kalau ini tidak dikawal, apa yang diinginkan oleh Pak Menteri tadi bahwa ini betul-betul harus dibersihkan, ya harus memang betul-betul aparat penegak hukum harus berjalan dengan baik. Makanya saya sampaikan juga kepada Pak Menteri tadi di DPR. Pak Menteri, ini harus tidak bisa saja dengan proses hukum, tapi harus ada gerakan moral dari pemerintah. Dan dipimpin oleh siapa? Oleh Pak Jokowi langsung, Presiden Republik Indonesia. Caranya yaitu kita harus periksa dahulu yang namanya ijazahnya Pak Jokowi ini asli apa palsu. Dimulai dari yang pimpinan tertinggi. Dan itu sudah dimulai oleh Gubernur Sumatera Utara Pak Gatot. Nah itu jadi kalau nanti dengan Rektor UGM Pak Jokowi dilihatkan, saya yakin pasti asli. Karena tadi saya teman-teman Pak Jokowi banyak lah saya kenal yang di Gajah Mada dari Fakultas Kehutanan. Nah tapi kalau sudah Pak Jokowi menyampaikan, maka semuanya harus diperiksa. Mulai dari Menteri, Eselon 1, Eselon 2, anggota DPR semuanya. Ini harus diperiksa semua. Terus nanti ke bawah. Kalau ini semua berjalan dengan baik, maka apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa itu bukan pencitraan, baru bisa kita buktikan bahwa memang Pak Menteri tidak melakukan pencitraan. Memang betul-betul akan membersihkan masalah ijazah palsu. Follow up soal hukum ini sekarang berada di kepolisian. Jadi memastikan bahwa ini tidak hilang seperti yang ditakutkan oleh Pak Ridwan tadi. Bagaimana Pak Dwi? Sebetulnya selama itu ada bentuk laporan dari masyarakat ya, Ceki juga termasuk pemerintah, ya. Memang muncul dugaan adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa terjadi pemalsuan ijazah. Iya. Kita akan menindaklanjuti karena dari satu kasus yang dilaporkan ke Bariskrim sampai dengan saat ini kita belum memeriksa saksi karena memang masih keluar kota. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Menteri bahwa Ibu Ilah Pak ya akan segera dihadapkan ke Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Nah, tentunya dengan nanti pemeriksaan Ibu Ilah ini kita akan mengetahui lebih jauh terkait dengan Universitas of Berkeley ini. Iya. Siapa yang bertanggung jawab dengan penyelenggaraan Universitas of Berkeley ini. Sampai saat ini kita belum bisa mengarah ke sana karena saksi pelapor yang membenarkan adanya pemalsuan ijazah itu belum kita periksa. Yang menarik dan yang juga kemudian menjadi diperbincangkan di publik Pak Nasir dan juga Pak Dwi adalah lulusan University of Berkeley ini yang ada di Indonesia adalah orang-orang yang diklaim orang-orang besar. Kita bisa lihat sekarang pernyataan yang disampaikan oleh Rektor University of Berkeley soal lulusan-lulusan mereka.
dan apa tanggapan mereka. Jadi disampaikan di situ bahwa kenapa baru dipertanyakan sekarang lulusan-lulusan kami juga orang-orang besar. Jangan sampai itu nanti menjadi kerikil untuk memecahkan masalah ini kan Pak Dwi? Ya. Itu sudah diantisipasi belum? Ya, selama kita mengambil tindakan hukum itu, ya, apabila memang sudah ada yang dilaporkan kepada Polri dengan adanya dugaan pemalsuan ijazah, kita sampai saat ini yang kita lakukan kan terkait dengan University of Blackley, saksi yang kita harapkan nanti akan membongkar semuanya belum kita periksa. Oke. Karena baru saksi pelapor ini yang kita, nanti Iya. ada saksi-saksi lain sehingga kita bisa Mungkin yang mengarah ke sana. penting, kalau saya nanti dari Polri, ini karena sudah ada laporan aktif. Ya, kita akan proaktif ke sana. Nanti bisa datang ke kantor atau gimana supaya bisa memastikan itu. Pak, Jadi- kalau jadi- kesimpulan iya, Mbak iya. Putri Polri, apakah tidak bisa Polri tidak harus nunggu laporan? Karena Deliknya, kalau nunggu deliknya. laporannya, iya deliknya. Jadi kalau nunggu laporan, kan masalah ini kan masalah apa ya? Masalah mereka takut juga kan kalau lapor-lapor bagaimana. Saya dengar Pak Menteri juga sudah bikin des ya Pak ya? Des Iya. pelaporan. Nah ini sudah Sekarang banyak banyak loh. sekarang. Oke, Masuk ini, Pak, kita des lihat itu. dulu ini pernyataan dari Rektor Berkeley. Saya herannya semua pesertanya itu dari kedutaan semua tidak pernah komplain, sekarang baru ngoceh. Ini kan dari kedutaan seluruhnya melalui LMI ini untuk University of Berkeley. Ya, dan juga ada mantan Kapolda di sana yang berada yang menerima Ijazah. gelar PhD dari situ. Kita sudah lihat ya, kita sudah pernah lihat listnya. Ya, sudah. Pak Nasir, bagaimana memastikan ini salah satunya karena ini orang-orang besar berada di sini, bagaimana memastikan sekarang tindakan hukum tidak berhenti di tengah jalan dan juga selama ini, jika memang ini kasus lama, kenapa tidak pernah berhasil untuk dihentikan? Tetap bersama kami di Kupas Ketujuh.